Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma ala ma hadaitana li tariqikal qawim wa faqahtana fi dinikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang tepatnya, Kiai Haji Ulil Absar Abdullah, Mas Ulil, baik sebagai Ketua Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun sebagai narasumber maupun sebagai alumni Matholiul Falah maupun sebagai tetangga, bertumpuk-tumpuk. Yang saya hormati dan kita hormati bersama-sama para kuyaha wal masyayikh, ada Gusya di sini, ada Profesor Arif Subhan jauh-jauh dari Jakarta, Wakil Rektor UIN Jakarta, ada Mas Ali, ada Pak Hartono, ada Mas Munif, ada Mas Ayub, Khatib Suriah Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi di PMH ini ketemu antara MUI dan NU saat ini. Para narasumber ada Dr. Ahmad Dimyati, ada Adinda Faisal, Kiai Haji Faisal Muzammil, ada Rekanda Kiai Haji Umar Faruk, ada para masyayikh, para undangan, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan halaqah fikih peradaban, fikih siasah, judulnya fikih siasah dan masalah kaum minoritas. Ini judul yang dipilih oleh PMH karena pesannya Mas Ulil waktu itu, ya di PMH harusnya tidak lepas dari persoalan usul fiqh. Memang disengaja penyelenggaraannya pada kali ini adalah bertepatan atau dalam rangkaian Hall Kiai Sahal dan Hall Mbah Mahfud. Nah, supaya semakin berkah acara ini tentu saja, dan supaya ini juga menjadi wadah membuka wawasan sekaligus melaksanakan konsolidasi keilmuan di pesantren Maslakul Huda. Kami juga mengundang yang terhormat, yang kami hormati juga ada dari perwakilan dari PWNU dan PCNU, dan ada Ketua RMI Pati juga hadir di sini, Gus Liwa. Memang kami mengundang juga para hadirin ini adalah para tokoh-tokoh di tempat masing-masing dan sebagian adalah alumni, supaya itu tadi tercipta sebuah konsolidasi keilmuan terutama yang berkaitan dengan tema diskusi kita pada pagi hari ini. Mas Ulil, kita memilih masalah kaum minoritas ini dengan berbagai pertimbangan. Selama ini kita mempunyai sebuah asumsi, atau setidaknya ini adalah asumsi atau perspektif kolektif kita, bahwa yang disebut minoritas itu adalah ya minoritas suku, minoritas agama. Nah, kalau kita menyebut ya mungkin adalah kelompok kecil dari suku Tionghoa misalnya, atau suku-suku yang lain yang selama ini tidak mendapatkan porsi yang tepat begitu. Juga mayoritas agama yang selain muslim itu kita pahami sebagai minoritas. Tetapi kita kemarin berdiskusi dan mencoba menggeser sedikit perspektif ini, bahwa apakah benar asumsi atau perspektif bahwa minoritas itu hanya bisa dipandang dari minoritas suku dan minoritas agama saja. Apakah kemudian dalam konteks fikih sosial, definisi fikih minoritas ini bisa sedikit kita geser kepada sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat bagi kita sebagai bangsa ini ke depan,
dan yang Nahdliyin ini sebagai mayoritas. Selama ini kita membuat asumsi bahwa dan kita mendakwahkan bahwa Nahdliyin ini NU terutama dan para santri PBNU dalam hal ini rumah besarnya bisa mengayomi, menaungi semua kelompok masyarakat begitu. Tetapi kalau perspektif ini mencoba kita geser sedikit saja bahwa sebetulnya pandangan mayoritas minoritas itu mungkin bisa kita lihat dari misalnya mayoritas dan minoritas hukum, mayoritas dan minoritas ekonomi dan yang lain sebagainya. Kalau kita melihat beberapa kasus ya, studi kasus dalam beberapa waktu terakhir ini misalnya, Wadas misalnya, di sana mayoritas itu Nahdliyin, kasus Wadas yang geger, yang ramai dan kita baca bersama-sama. Tetapi misalnya dalam konteks ekonomi dan konteks hukum dia minoritas, tidak mendapatkan keberpihakan apapun. Biasanya secara politik juga kita PBNU dan kita semuanya bangsa ini itu membuat gerakan bahwa minoritas harus diberikan hak yang sama, diberikan akses yang sama. Tapi sekarang kita mencoba melihat bahwa yang namanya minoritas itu kalau dari perspektif hukum juga ada kelompok-kelompok lain yang belum mendapatkan akses yang sama. Kita melihat misalnya di Kendal kasus Surokonto, Pak Nur siapa itu? Nur Rahmat dan Nur siapa itu? Yang bebasnya itu tidak karena dia benar secara hukum, tapi bebasnya karena gerasi presiden. Vonisnya tetap bersalah sampai sekarang. Dua orang santri aktivis Ansor yang dituduh untuk menduduki lahan perhutani dan oleh karena itu diusir dan dituntut oleh perhutani dan kalah mulai dari pengadilan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai di Mahkamah Agung. Kalah terus dari awal hingga akhir sehingga kemudian keadilan ini dihadirkan melalui gerasi presiden. Itu pun menjelang pemilu yang lalu. Belum tentu kalau tidak menjelang pemilu itu akan ada gerasi muncul untuk kedua orang ini. Begitu. Dan ini mungkin perlu kita buka bersama kesadaran-kesadaran ini tentu saja dengan diskusi. Ini asumsi awal begitu sehingga harapannya adalah diskusi-diskusi ini kalau kita kemudian bisa mengusulkan sebuah agenda, melihat secara lebih kompleks dan komprehensif soal persoalan atau definisi minoritas dan mayoritas ini, saya kira ini bisa menjadi agenda yang lebih besar di dalam konteks fikih siasah kita. Begitu. Artinya fikih siasah itu di dalam konteks melihat persoalan minoritas ini tidak hanya soal minoritas agama dan minoritas suku, minoritas ras, tetapi juga minoritas-minoritas yang lain begitu. Kami merasa bersyukur ditunjuk dan diperintahkan oleh PBNU sebagai penyelenggara fikih Halaqah fikih peradaban ini satu di antara 250 penyelenggaraan fikih peradaban yang lain. Saya tidak bisa membayangkan capeknya Mas Ulil kesana kemari, vitaminnya yang yang cukup Mas Ulil. Nah, ada vitamin C, ada vitamin-vitamin yang lain. Saya kira tanpa vitamin yang tepat itu untuk menghadiri separuh dari 250 titik selama 2,5 bulan ya, 3 bulan itu tentu sesuatu yang sangat berat sekali begitu. Kami bersyukur sekaligus kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadiran Mas Ulil, para narasumber dan para kiai, para undangan, para alumni. Kami berharap bahwa diskusi ini bisa menjadi diskusi yang produktif begitu. Diskusi ini bisa menjadi diskusi yang hidup, substantif. Saya kira ini adalah majelis musyawarah
halaqah yang semua orang mempunyai hak bicara yang sama. Tidak ada kaum minoritas di sini. Tidak ada minoritas hak bicara. Tidak ada minoritas yang paling muda mendapatkan kesempatan yang terakhir, tidak begitu. Tetapi semuanya mendapatkan, semuanya bisa ngacung lebih dulu dan bisa mendiskusikan ini secara serius begitu. Jangan lupa, tapi kan karena kita nahdiyin dan santri, jangan lupa guyon. Kayaknya dosa besar kalau kita lupa guyon. Nah, dan jangan tidak ada sekat-sekat misalnya antara santri dan para kiai yang hadir di sini, sehingga kemudian atau sekat-sekat antar kiai sehingga saling memonggokan, saling mempersilahkan. Begitu dipersilahkan, tidak ada yang mengendaki bicara, monggo sing sepuh dulu, monggo sing sepuh dulu, tidak ada demikian. Saya tadi sudah sampaikan ke Mas Ulil begitu, kalau kita berada di tempat umum itu, misalnya di stasiun atau di masjid stasiun atau di musola bandara, itu bahkan ketika azan santri harus menduduki tempat imam katanya. Jangan menunggu, jangan saling memonggokan, karena pernah saya mengalami sendiri di tempat seperti itu, ada dua kiai NU saling memonggokan, jenengan jadi imam, mboten jenengan mawon. Lama sekali akhirnya yang maju Wahabi. Begitu yang menjadi imam orang lain akhirnya getun. Nah, saya kira di tempat ini juga demikian, walaupun tidak ada Wahabinya. Monggo kalau ini forum yang majelis yang tepat untuk mendiskusikan masalah ini. Matur suwun untuk semua, dan tentu saya mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.